Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dawala jannah wa man asani faqad aba. Aku maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama belajar fikir agama, usaha agama, belajar berjuang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini semua semata-mata kekuatan daripada Allah, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majlis perkara ini, perkara memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agama yang sempurna wujud dalam diri kita, keluarga kita, tetangga dan umat seluruh alam. Ini adalah fikirnya, usahanya para anbiya. Usahanya, fikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat besar, ya, yang sangat agung. Karena agama ini adalah jalan untuk menuju kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki dunia sampai akhirat. Dunia yang sementara yang akan ditinggalkan dan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kita duduk di sini merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita rahmatnya, hidayah dan taufik kepada kita. Dan juga Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara yang pasti akan menuju kepada mendapatkan hakikat kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat tiada lain adalah perkara iman. Iman ini adalah satu mutiara yang akan membawa manusia ketika hidup di dunianya, dia akan merasa aman, merasa tenang, merasa bahagia. Karena orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hatinya tawajuh kepada Allah, senantiasa hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang mengendalikan semua makhluk-makhluknya, yang menggerakkan semua makhluk-makhluknya, yang nampak, yang tidak nampak, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Semuanya digerakkan oleh Allah SWT. Semua diadakan oleh Allah SWT.
Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menjamin kehidupan seluruh makhluk hidupnya, telah menjamin rezekinya. Siapa saja, apa saja, semuanya rezekinya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala keadaan, suasana, ya, panas, dingin, hujan, kemarau, kaya, miskin, jadi pejabat, jadi rakyat, semuanya itu terjadi atas kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, makhluk ini adalah yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nampaknya sesuatu itu akan memberikan kemanfaatan, akan menyelesaikan masalah. Ya. Apabila Allah berkehendak untuk tidak bisa menyelesaikan masalah, maka tidak akan beres masalah. Ya. Sebaliknya, walaupun nampaknya itu sesuatu yang kelihatannya memberikan madarat, menyusahkan, ya, menghancurkan, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan manfaat, maka yang akan terjadi akan merasakan manfaatnya. Ya. Sebagaimana kisah-kisah yang terdahulu. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya, ya, yang hidup dalam kerajaan, dalam kebebasan, dalam bergelimangnya harta, sepertinya hidupnya senang bahagia, tetapi di dunia saja sudah banyak penderitaan. Ketika ada mimpi, ya, mimpi akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan atau yang akan merebut kerajaannya, maka dia sudah gelisah, tidak enak makan, tidak enak tidur, ya. Gelisah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, walaupun di tengah-tengah kerajaan, ya. Tetapi orang yang ada iman kepada Allah, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun nampak dalam hidupnya menderita, dalam kehidupannya sengsara, tapi semua keadaan itu Allah yang menjadikan, maka orang itu tetap akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dalam api, di tengah-tengah kobaran api, nampaknya menderita, nampaknya kebakaran, nampaknya kepanasan. Tapi semuanya api adalah ciptaan Allah, panas ciptaan Allah, membakar pun Allah SWT yang menciptakan. Allah berkehendak untuk tidak membakar, maka tidak sedikit pun tidak merasa kepanasan, tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar. Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, orang yang senantiasa hidupnya menderita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, walaupun di tengah-tengah sumber kebahagiaan, di tengah-tengah kerajaan, di tengah-tengah banyak bergelimangnya harta, ya, tetap hidupnya akan menderita. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, tidak ada keyakinan kepada Allah, tidak ada iman, tidak mengamalkan agama. Maka walaupun, ya, bermacam-macam sumber kebahagiaan ada, bermacam-macam fasilitas yang menunjang kebahagiaan ada, mencukupi, tapi karena tidak ada iman, tidak ada agama, maka tetap hidupnya menderita. Lebih-lebih di dunia, apalagi nanti di akhiratnya Allah SWT yang kekal abadi. Tetapi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dibakarnya oleh Raja Namrud dalam rangka memperjuangkan agama Allah, dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah, maka walaupun dalam kehidupan yang kelihatannya menderita, yang kelihatannya mendapatkan kesusahan, kehancuran,
Tapi semuanya dalam genggaman Allah. Allah berkuasa mutlak, ya, memberikan kebahagiaan tanpa, ya, didukung dengan bermacam-macam kebenaran yang membahagiakan. Inilah kemahakuasaan Allah. Inilah kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Berkuasa mutlak memberikan kebahagiaan, kesenangan walaupun di tengah-tengah penderitaan kepada orang yang hidupnya diridhoi oleh Allah. Hidupnya ada dalam keimanan, hidupnya dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, sumber kebahagiaan hidup di dunia dan hidup akhirat hanyalah dengan agama yang sempurna, memiliki iman yang sempurna, yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya dalam asbab-asbab penderitaan, ya, rumah yang sempit, rumah yang kecil, ya, kelihatannya ekonomi yang serba pas-pasan misalkan, tapi dia sempurna menjalankan perintah Allah, sempurna mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan datang. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkarinya. Ya. Sering disampaikan oleh khotib, ya. Khotib dalam salat Jumat itu. Dan ini menjadi rukun Jumat, wasiat takwa. Ya, wasiat takwa ini menjadi rukun daripada Jumat, rukun khutbah dalam Jumat. Diingatkan lagi umat itu untuk pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam takwa ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga waktu di Malaysia, ya, oleh para masyayikh kita, ya, yang diterjemahkan bayannya oleh Maulana Zainuddin dari Medan, menyampaikan, ya, pentingnya kita menyempurnakan perintah Allah, pentingnya menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar dari bermacam-macam kesulitan. Apa saja kesulitan, apa saja masalah, pasti akan Allah berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah orang yang takwa kepada Allah. Ya, bagaimana Siti Maryam radhiyallahu anha yang hidup di tengah-tengah kamar, di tengah-tengah mihrab yang tidak ada sumber rezeki. Tapi Allah SWT hantar langsung rezekinya oleh Allah SWT. Sekalian. Jadi orang yang sempurna takwanya kepada Allah sebenarnya tidak usah susah-susah, tidak usah capek-capek kerja, tidak usah habiskan waktu di pasar, di kantor, di kebun, nggak usah. Orang yang sempurna takwa kepada Allah, walaupun itu tidak dilarang, atau kalau memang itu ada jalan kasarnya nggak apa-apa dijalankan, tapi tidak harus menyibukkan, menghabiskan waktu, tenaga sampai mengurangi ketakwaan kepada Allah. Ya. Dalam keterangan yang lainnya masih janji Allah juga, dan janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Para siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah SWT akan menjadikannya segala sesuatunya yusra, akan dimudahkan. Urusan keluarga dimudahkan, urusan ekonominya dimudahkan, urusan dakwahnya dimudahkan, urusan intikali keluarga Allah dimudahkan, urusan daripada amal di makominya dimudahkan. Inilah janji orang yang sempurna agama dalam kehidupan, sempurna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, jadi yang membuat hari ini umat susah, banyak keluhan, banyak penderitaan, banyak masalah-masalah hidup, karena banyaknya perintah-perintah Allah yang dilanggar, banyak-banyaknya dosa, termasuk, ya, susahnya rezeki itu. Dalam Muntakhab Hadis dikatakan bahwa bisa jadi rezeki seseorang itu terhalang akibat dosa. Jadi dosa inilah yang membuat seseorang itu menjadi hidup susah sebenarnya.
Inilah hadirin rahimakumullah, untuk sama-sama kita bagaimana lagi dan lagi kita memikirkan, mengusahakan, memperjuangkan bagaimana sempurna agama dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan keluarga kita semuanya, kehidupan tetangga kita. Kenapa tetangga juga dipikirkan? Karena apabila tetangga berbuat dosa juga, maka madorotnya itu akan kebagian juga. Ya. Satu, tetangga kita ada yang tidak sholat misalkan, maka akibat tidak sholatnya itu, maka kita pun akan kebagian. Nah, jadi kita tidak cukup dengan takwa kita sendiri. Maka kita bagaimana kita menciptakan ketakwaan itu diawali dari diri kita, keluarga, dan lingkungan. Maka hadirin rahimakumullah, saya sekarang ini sudah menekankan kembali tentang takaja setiap individu umat Islam, khususnya diawali daripada setiap individu ahbab. Ya, bagaimana menyempurnakan amal-amal agama dalam diri sendiri. Ya, menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan zikir, menyempurnakan amalan-amalannya. Kemudian bagaimana menyempurnakan, ya, yang takaja yang kedua, bagaimana kita mengusahakan keluarga kita sendiri bagaimana sempurna agama, ya, dengan cara kita menyempurnakan taklim di rumah kita dengan istiqomah, ya, dengan istiqomah minimal 1 jam setiap hari untuk orang-orang lama itu, dengan program 5 amal. Ini adalah sarana untuk menyempurnakan ketakwaan, sarana untuk menyempurnakan amal di keluarga kita. Kemudian juga yang ketiganya, bagaimana takaja setiap umat itu, ya, memikirkan agama di sekitar kampung kita atau sekitar rumah kita. Ya, kurang lebih 40 rumah sekitar kita itu menjadi kewajiban yang harus ditekankan, didahulukan, kita upayakan. Oleh kemudian yang ketiga, yang keempat, kita takaja bagaimana setiap diri kita itu ada tanggung jawab menghidupkan agama di sekitar daripada kampung-kampung sebelah. Ya, kurang lebih 20-25 masjid. Nah, kurang lebih di desa kita ini juga adalah kewajiban yang diprioritaskan oleh kita. Ya, yang terakhir kita takaja bagaimana sebagai umat baginda Rasulullah SAW punya tugas seluruh alam, maka kita punya tanggung jawab untuk kita mendatangi umat seluruh alam, baik yang ada di negara kita maupun di luar negeri. Ini adalah 5 takaja setiap insan. Maka ibu sekalian, keberhasilan suami-suami kita untuk memenuhi takaja-takaja kita dan kewajiban inilah sama-sama berkewajiban laki-laki dan perempuan. Suami dan istri punya tanggung jawab bersama. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya, saling satu sama lain, saling, ya, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Artinya, ya, kita diciptakannya atau dijodohkannya suami sama istri itu, ya, yang utama adalah mereka menyempurnakan ketakwaan, menyempurnakan agama dalam kehidupan kita, saling mendukung, saling menegakkan amal-amal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka keberhasilan daripada, ya, nabi-nabi yang dulu dakwahnya berhasil itu karena didukung oleh istri-istrinya. Didukung oleh istri-istrinya, ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam berhasilnya daripada dakwahnya, nah, hadirin Allah, sehingga mendapat keturunan yang soleh, yang soleha, mendapat keturunan nabi-nabi lagi karena didukung oleh istrinya, ya, Siti Hajar, Siti Sarah, ya, dalam rangka mendakwakan agama Allahnya, maka berhasil sekalian. Begitu juga junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Sampai selama dakwah 23 tahun yang diikuti oleh para sahabat, bisa menguasai 2/3 dunia.
ini adalah keberhasilannya adalah didukung oleh istrinya yang mulia Siti Khadijah radhiyallahu anha dan diikuti oleh istri-istri yang lainnya. Jadilah ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana kita dalam usaha agama ini kita sama-sama saling bahu-membahu, saling dukung-mendukung, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana wujud agama yang sempurna, wujud daripada iman dan amal yang sempurna, ini adalah perlu daripada perjuangan. Perlu daripada perjuangan, perlu daripada pengorbanan Ibu sekalian. Ya. Bagaimana dulu para sahabat Ibu sekalian, senantiasa memikirkan, senantiasa siap, ya, mengorbankan segala sesuatu. Ya. Fikirnya, risaunya, memikirkan daripada keberadaan umat. Bagaimana umat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktunya, tenaganya. Bagaimana ini sama-sama kita pikir sama-sama bagaimana hari ini umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada fikir, tanpa ada kerisauan, tanpa ada dukungan daripada istri-istri, maka sulit akan bisa berkembang. Inilah ibu sekalian jalan, ya, atau syariat kita supaya kita mendapatkan derajat, ya, yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Mendapatkan derajat khairul ummah, umat yang terbaik, umat yang termulia di sisi Allah SWT. Ya. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi Allah telah berjanji bahwa Allah SWT akan memuliakan umat ini, meninggikan derajat ini melebihi pada umat-umat yang lain. Syaratnya harus sama-sama menghidupkan usaha agama, usaha dakwah. Sama-sama senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan agama. Hidupkan amal-amal agama di rumah-rumah, di masjid-masjid, di mana di lingkungan semuanya. Bagaimana? Inilah ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Ya. Ini adalah, ya, bukan suatu beban, tapi hadiah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Usaha dakwah ini adalah hadiah, ya, anugerah daripada Allah SWT untuk menuju, untuk meraih kemuliaan, meraih ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekalian, di tengah-tengah hari ini, ya, banyaknya maksiat, banyaknya kemunkaran, banyaknya fitnah-fitnah, ya. Karena dalam setiap zaman ini akan ada fitnah. Ya. Kata Rasul, fitnah umatku, ya, adalah almal, harta kekayaan di antaranya. Jadi sekalian, ya, hari ini zaman sudah zaman fitnah, ya. Apa itu fitnah? Kata para ulama, yang namanya fitnah itu adalah sesuatu yang menghalangi, ya, yang melemahkan, yang merusak daripada agama, yang melupakan kepada Allah, yang melalaikan agama Allah. Inilah fitnah-fitnah. Ya, sehingga, ya, ketika nanti dalam satu mafhum hadis dikatakan kurang lebih bahwa nanti umatku akan datang menimpa kepada umatku nanti akhir zaman, di mana keadaan umatku pagi-pagi beriman, sore-sore kufur. Sore-sore beriman, pagi-pagi sudah kufur. Maknanya imannya keluar masuk. Ya, imannya itu keluar masuk. Inilah kalau iman tidak diusahakan, iman tidak diperjuangkan, akan mudah terkesan dengan suasana dan keadaan. Ya, di rumah taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasulnya, melaksanakan sunnah Rasul. Begitu keluar, ya, masuk kantor sudah memamerkan auratnya. Ya, auratnya diperlihatkan kepada laki-laki yang lain, dipamerkan dengan sengaja. Ya, Masya Allah. Ini maknanya sudah pagi-pagi beriman, sore-sore kufur. Ini karena melandanya fitnah akhir zaman yang hari ini tidak disadari. Ya.
Sementara dalam satu keterangan, ya, tidaklah seorang wanita keluar rumah tanpa tutup aurat, maka setiap langkahnya membangun istana dalam neraka jahanam. Maka bisa kalian inilah, ya, daripada proyek kita, ya, atau jalan kita untuk kita meninggikan derajat kita di sisi Allah SWT dengan kita bagaimana kita sama-sama memikirkan bagaimana setiap manusia bisa sempurna amal agama. Saudara-saudara kita yang muslim yang sudah ucap kalimat la ilaha illallah masih banyak juga bermaksiat kepada Allah. Belum lagi di luar yang hari ini belum ada hidayah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kurang lebih 7 miliar manusia di dalam dunia ini. Ya. Ya, baru kurang lebih 1,7 miliar saja yang sudah ada hidayah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, 5 miliar lebih hari ini masih banyak yang belum ada hidayah, belum kenal kepada Allah. Maka inilah ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, kerjaan yang sangat mulia, kerjaan yang sangat tinggi derajat dari Allah SWT. Bagaimana kita, ya, fokuskan fikir kita, risau kita, perjuangan kita kepada perjuangan yang Allah SWT hadiahkan kepada kita, yaitu perjuangan agama. Ya, jadi kalau kita memikirkan menyempurnakan maksud hidup, maka keperluan hidup akan Allah mudahkan. Keperluan hidup Allah akan mudahkan. Ya. Sebagaimana, ya, orang yang tanam padi pasti rumput mah, ya, jaradi, jukut-jukut mah. Tapi lalu melak jukut, mal jadi pare. Orang fikir risau agama sempurna dalam kehidupan kita, keperluan itu pasti sudah dijanjikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan. Kenapa hari ini umat susah untuk cari makan, susah mau keluar 40 hari susah, masih rata-rata ini masalahnya tapakut. Kenapa harusnya? Ya, padahal orang tak asa terbuka dosa, cina. Padahal nisab 3 hari terditunai itu dosa. 2 jam setengah dijalankan, masya Allah. Jauhlah ditinggalkan, asa dosa. Eta negara. Mal ari daya mah kudu tempat ayeuna ka bar-bar itu malmu. Diskotik gitu, mal mungkin. Tapi orang nu teu karasa eta, orang ninggalkeun dakwah ada di. Maka ibu sekalian ini harus paham sekalian. Takaja suami kita itu ada takaja hariannya, ada takaja mingguannya, ada takaja bulanannya, ada takaja tahunannya. Ibu-ibu sebagai tim sukses suami, begitu. Ya. Bagaimana suaminya bisa memenuhi takaja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah menyelesaikan masalahnya. Tinggal 2 rakaat, angkat tangan, insya Allah. Ya. Kalau kita sempurna menjalankan dakwah, ya, karena dakwah ini adalah, ya, ummul hasanah, ya, kata para masyayikh, dakwah ini adalah ummul hasanah atau ummul ibadah, induknya ibadah kebaikan. Kalau kita jalankan dakwah, maka Allah berikan taufik untuk kita menyempurnakan amal-amal. Ya, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, nah, takwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, doakan la ilaha illallah. Apa natijanya setelah kita mendakwakan la ilaha illallah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Jadi kita bisa menegakkan amal-amal soleh dengan sempurna itu bila mana kita hari-hari mendakwakan la ilaha illallah. Mendakwakan la ilaha illallah, mengagungkan Allah. Begitu juga ibu-ibu sama, ya. Allah akan datangkan taufik kita untuk menjaga amal-amal kita, baik sholatnya, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Apabila kita buat kerja dakwah
Nah, dakwahnya ibu-ibu cukup di rumah saja. Nah, ibu-ibu gak harus jauh lah kayak itu mendatangi rumah-rumah, gak harus. Tertibnya ibu hanya di rumah saja. Nah, dakwahnya ke akangna, ke putrana, ke rayina lamun ayah. Tamu nu datang sekalian. Jadi bagaimana kita sama-sama ini bagaimana sempurnakan ya. Awali kita sempurnakan dakwah ya setiap harinya. Ya. Kalau laki-laki 2,5 jam, sekarang bukan 2,5 jam lagi, 8 jam diminta laki-laki itu. Nah, ya. Komo anu geus karolot manu jangot geus barodas pisan mah enak. Ya, lain 8 jam deui, 16 jam diminta jang masjid teh. Aya keneh haknya. Masyaallah 8 jam 8 jam. Artinya 18 jam, jadi ayah kena 4 jam jang keluarga. Sesana di masjid. Sekalian. Ya, ini 8 jam setiap bulan. Ya. Setiap hari, ya. 10 hari setiap bulan. Sepertiga hidup. Ya. Orang yang mengambil kerja agama sepertiga hidup, maka wajib mendapatkan nusroh goibiyah katanya. Masya Allah. Sekalian, Masya Allah, sempurnakan agama dalam kehidupan kita. Insya Allah. Allah datangkan rizki dari sangka-sangka. Yang dirahmati Allah. Ini perlu keyakinan hadirin sekalian. Ya, perlu keyakinan yang sempurna kepada Allah. Maka ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita sempurnakan agama itu? Diawali kita sempurnakan takaja-takaja. Yang laki-lakinya takajanya sekarang bukan tiap tahun 4 bulan lagi, 6 bulan tiap tahun, Bu. Kapan 6 bulan itu? 4 bulan sempurna keluar full. Yang target negeri jauh, yang target IPB, yang target dalam negeri. Nah, 40 harinya itu yang satu cilah lagi, yaitu 40 hari mungkin pakai khidmat atau pakai takaja tiar seperti sekarang nih mau istimewa sekalian. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, takaja daripada suami-suami kita. Maka ibu sekalian, kalau ibu-ibu, Masya Allah, senantiasa memberikan dorongan, memberikan semangat kepada suaminya, kepada bapaknya, kepada anak-anaknya untuk keluar jalan Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, maka ibu-ibu itu akan menjadi ratu-ratunya bidadari nanti di sorga. Akan masuk sorganya 500 tahun lebih dahulu sekalian. Masya Allah. Dunia sementara, Masya Allah, mau ditinggal. Ya, sehebat-hebatnya dunia, sesenang-senang dunia, sebentar. Saancalele. Gitu. Sementara alam akhirat adalah alam yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada ujung lagi. Sekalian. Maka ibu sekalian, apalagi suaminya yang belum nisab tahun sekarang, tong asa-asa deh diberangkatkan. Tong diampihan, tong dibuka pantun lagi. Sekalian. Katanya malam markas, tong dibuka pantau, malam markas mati asar aja sudah berangkat bapaknya. Jadi malam mahabbahnya para ahbab itu malam markas sekali. Malam markas itu kumpul di markas. Ya, Masya Allah, dengar nasihat, doa sama-sama, Masya Allah. Ya, jadi ibu-ibu, ya, yang sukses itu adalah yang senantiasa ditinggalkan di jalan mendorong keluarnya Allah SWT untuk ibu-ibunya tawakal di rumah. Itu pasti dan pasti Allah akan mendatangkan rezeki. Allah akan cukupkan ibu sekalian. Gitu. Asal jangan ada ketergantungan kepada siapapun. Tergantungnya, nyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Gitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah yang akan mencukupinya. Kalau dicukupkan oleh Allah, tidak ada masalah ibu sekalian. Ya. Ada dulu di Bandung orang keluarga Allah SWT 40 hari. Ya, dikasih bekal 4 liter beas. Masya Allah, kata suaminya,
kamu ini tawakal pada Allah. Maka sampai selesai 40 hari biasanya gak habis-habis. Nah, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang kasih bekal sedikit, beli gas. Gasnya sampai 1 bulan gak habis-habis. Nah, ini kuasa Allah SWT datang. Nah, yang penting kita yakin hanya kepada Allah. Pasti Allah tidak akan menyanyiakan. Nah, ya, pasti Allah tidak akan menyanyiakan. Itu yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, kita sempurnakan takaja harian kita itu, takaja taklim kita. Taklim di rumah itu diulang lagi, ya. Sempurnakan, jangan sampai kurang daripada 1 jam sekalian. Dengan kita taklim 5 amal. Ini adalah taklim juga sumber asbab Allah SWT selesaikan masalah juga kita di dunia ini. Karena dengan taklim ini akan digugurkan dosa. Ya, dengan diampuni dosa ini, maka insya Allah rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, kemudian takaja daripada mahalah kita sekalian. Ya, bagaimana suami kita bisa menyempurnakan amal di makomi kita. Ya. Bisa amalan hariannya, amalan mingguannya, amalan bulannya bisa tertunaikan. Maka ibu yang dirahmati Allah SWT, takaja sekarang yang sedang mendesak adalah bagaimana kita itu sedang mengadakan dan akan mengadakan ijtima sekalian, ya. Ijtima ini adalah salah satu amal yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah SAW ketika haji wada. Baginda Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Sekarang juga, ya, kita akan mengumpulkan umat Islam, mengumpulkan khususnya para ahbab juga. Maksudnya apa? Bagaimana setiap umat Islam itu memahami, bahkan mengambil usaha yang sangat mulia ini, usaha dakwah. Nah, maka keberhasilan ijtima adalah banyaknya orang Islam, umat Islam yang hadir, tapi yang yang maksud utama lagi pengantinnya yaitu diberangkatkannya jamaah-jamaah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini keberhasilan pada ijtima. Maka oleh karena itu, sekalian, ya, suami-suami yang punya target, ya, masih lama, masih jauh, sebaiknya disegerakan. Nah, ya, disegerakan keluar daripada ijtima. Ya. Masya Allah, Idul Adha ada wajib ayah di imah sebenarnya. Artinya, lebaran umat Islam mah, Masya Allah, engke di surga. Ya, sama biasa-biasa adat kebiasaan orang hayang kumpul bulan lebaran, nyampe lebaran kebiasaan. Ya justru kalau kita gitu, lebaran di luar kita keluar jalan Allah SWT, maka nanti akan lebarannya di akhirat. Nah, ya, sekalian, hari ini Masya Allah reka keluar, kalanganku Idul Adha. Ini alhamdulillah. Jadi dai itu jangan terkesan dengan suasana dan keadaan, ya, itu adat kebiasaan saja. Yang dirahmati Allah SWT, maka insya Allah kita ibu mangga lagi dan lagi didorong, disemangati, ditaskil suami-suaminya, dan bagi yang belum bisa berangkat disempurnakan amal-amal di rumahnya, ya. Amal rumahnya disempurnakan, ya. Kemudian juga yang belum pernah, mangga ya bapak-bapakna atau nabi putra-putrana di nyobian keluar tilu dinten, ya. Keluar tilu dinten, insyaallah dibasihan kepahaman ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin rahimakumullah, masyaallah Allah masih umur kita singkat pisan, ya. Paling lama 60-70 tahun. Eta ge teu apal duka iraha. Ulah orang gaduh sangka orang rek panjang kene gitu tah. Maka ibu sekarang kudu urang sadayana ngagaduhan niat kanggo selalu keluar jalan Allah, memperjuangkan agama Allah.
Katerangan sing sajalmi anu maot dina kekalayaan berjuang di jalan Allah atawa teu niat kaluar jalan Allah, maka maot dina cabang munafik. Ya. Maka ibu sekarang pasang niat lagi kapan suaminya dan sebaik-baiknya secepat mungkin. Ya. Dari istimewa nanti tanggal 4 Juni insyaallah diberangkatkan jamaah pasasi Jawa 40 dinten gitu. Oke ibu-ibuna siap oke insyaallah berangkat keluar fisabilillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita insyaallah. Maka insyaallah di taskil deui insyaallah di taskil lagi dan lagi terutama anu tacan nisab ibu sekalian nya carogena can nisab gitu tong ragu-ragu bismillah naskil mah tong ningali kantong tong ningali ayeuna nya eusi daripada pariu nya urang ningali khazanah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh pasti Allah memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita senantiasa kita dipilih untuk selalu berjuang Allah SWT. Maka insyaallah di taskil insyaallah.